teman-teman. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Jadi pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang analisis anion. Materi analisis anion ini akan dibawakan oleh 3 orang, yaitu saya sendiri, Gracia Yulita Jun, teman saya Hestina Tadahere, dan teman saya lagi Yakob Lao. Jadi saya akan langsung masuk di materinya. Yang pertama tentang anion. Anion adalah ion negatif yang terbentuk ketika atom non-logam memperoleh 1 atau lebih elektron. Anion dinamakan demikian karena mereka tertarik ke anoda atau bidang positif dalam medan listrik. Yang berikutnya yaitu sifat-sifat dari anion. Sifat-sifat dari anion yang pertama yaitu sifat asam basa. Sifat asam basa yaitu suatu garam yang mengalami kelarutan dalam air yang mengandung kation basa kuat bila berkombinasi atau bergabung dengan anion dari asam lemah menghasilkan larutan yang bersifat basa. Yang kedua adalah sifat redoks. Jadi yang dimaksud dengan sifat redoks yaitu kelompok anion sebagian bersifat sebagai oksidator, sebagian reduktor, sebagian lain sifat oksidator reduktornya tergantung dengan suasana larutannya. NO3- dan CrO4- merupakan oksidator kuat dalam suasana larutan asam. Anion, imin, S2-, dan SO3-2- merupakan reduktor dalam suasana asam. Yang berikutnya adalah kesetimbangan larutan. Jadi di sini reaksi pengendapan mengandung nilai yang sangat berarti bagi analisis anion. Beberapa reaksi anion dengan ion barium Ba2+ yang digunakan sebagai uji spesifik dari anion tertentu didasarkan pada nilai kelarutannya. Berdasarkan nilai KSP berbagai garam, hanya barium sulfat yang dapat diendapkan dari larutan yang dibuat asam dengan asam kuat encer. Pengendapan senyawa ionik dari larutan mulai terjadi bila hasil kali ion-ionnya yang dihasilkan lebih besar dari nilai KSP. Yang berikutnya adalah identifikasi anion. Salah satu cara penggolongan anion adalah pemisahan anion berdasarkan kelarutan garam-garam perak, garam-garam kalsium, barium, dan seng. Untuk memudahkan menganalisis anion, diusahakan dulu dalam bentuk senyawa yang mudah larut dalam air. Berikutnya kita lanjut kepada teman saya. Identifikasi anion meliputi analisis pendahuluan, analisis anion dari zat asal, dan analisis anion dengan melakukan larutan ekstrasoda. Nah, dari hasil analisis sebelumnya atau data kelarutan dan pengetahuan tentang kation yang ada dapat memberikan petunjuk tentang anion yang mungkin ada atau tidak dalam suatu larutan. Sebagai contoh yaitu zat asal larut dalam air panas. Kation yang ditemukan Pb2+, anion yang mungkin ada adalah klorida karena PbCl2 larut dalam air panas. Dan tidak mungkin nitrat karena timbal nitrat mudah larut dalam air dingin. Analisis anion diawali dengan uji pendahuluan untuk memperoleh gambaran ada tidaknya suatu anion tertentu atau kelompok lain yang memiliki sifat-sifat yang sama. Selanjutnya diikuti dengan proses yang merupakan uji spesifik dari anion tertentu, di mana pemisahan secara fisik dari anion umumnya tidak penting karena uji spesifik anion hanya peka terhadap anion tertentu dan tidak peka terhadap anion lainnya. Umumnya ada 3 golongan anion, yaitu yang pertama golongan sulfat, di mana golongan sulfat yaitu SO4-, CO3-, PO4-, CrO4-, C2O4-, SO3-, dan ASO4-. Yang kedua golongan nitrat, di mana golongan nitrat yaitu NO3-, NO2-, ClO3-, C2H3O2-. Yang ketiga yaitu golongan halida, di mana golongan halida yaitu Cl-, Br-, I-, SCN-, dan S2-. Selanjutnya anion golongan A yaitu jenis golongan anion yang dapat menguap bila bereaksi dengan azam, yaitu golongan anion yang menghasilkan gas
bila bereaksi dengan asam klorida encer dan asam sulfat encer, seperti contohnya karbonat, sulfit, tiosulfat, nitrit, hipoklorit, cyanida, dan cyanat. Selanjutnya, golongan anion menghasilkan gas bila bereaksi dengan asam sulfat pekat, seperti semua anion klorida, bromida, iodida, nitrat, borat, format, asetat, oksalat, perklorat, permanganat, bromat, heksasianoferat 2 dan 3, tiosyanat, tartar, dan sitrat. Selanjutnya, anion golongan B, di mana anion golongan B adalah kelompok anion yang bereaksi di dalam larutan, yaitu anion yang menghasilkan reaksi pengendapan atau endapan. Bila bereaksi dalam larutannya, misalnya sulfat, fosfat, susinat, arsenat, kromat, silikat, salisilat, fosfit, hipofosfit, arsenit, dikromat, dan benzoat. Di mana anion golongan B menghasilkan reaksi oksidasi dan reaksi reduksi bila bereaksi di dalam larutan seperti manganat, permanganat, kromat, dan dikromat. Berikut merupakan anion yang digolongkan berdasarkan reaksi redoks. Yang pertama, anion pengoksidasi. Anion dalam kelompok ini adalah ClO4-, ClO3-, NO3, SO4-2-, Cr2O7-2-, IO3, dan lain-lain. Prinsip kerjanya adalah mula-mula sampel ditambahkan Na2CO3 atau jenuh, lalu dipanaskan selama 10 menit. Kemudian filtrat ditambahkan dengan HCl pekat dan MnCl2. Apabila warna sampel berubah menjadi hitam atau coklat, berarti sampel tersebut mengandung anion pengoksidasi. Yang kedua, anion pereduksi. Anion dalam kelompok ini adalah S2-, S2O3-2-, SO3-, Cl-, CNS-, Cn, FeCN64. Prinsip kerjanya adalah mula-mula sampel ditambahkan Na2CO3 atau jenuh, lalu dipanaskan selama 10 menit. Kemudian filtrat ditambahkan dengan HCl pekat dan MnCl2. Apabila warna sampel berubah menjadi hitam atau coklat, berarti sampel tersebut mengandung anion pengoksidasi. Untuk anion dikelompokkan ke dalam beberapa kelas, di antaranya yang pertama anion sederhana seperti O2-, F-, Cn-, I, Cl, Br, anion okso diskret. Anion berinti banyak dijumpai pada anion okso yang berinti 2, 3, atau 4 atom oksigen yang terikat pada atom inti dan menghasilkan atom diskret seperti NO3-, SO4-2-, CO3, dan NO2. Namun, mungkin hanya terdiri dari 2 atom oksigen dan menghasilkan ion dengan jembatan oksigen seperti ion bikarbonat yang terbentuk dari CrO4 yang diasamkan. Yang kedua, anion polimer okso seperti silikat, borat, atau fosfat terkondensasi. Yang ketiga, anion kompleks halide seperti anion kompleks berbasa banyak seperti oksalat, misalnya CO, C2O4, 3,3-, dan anion oksa dari oksigen. Klorat, bromat, dan iodat merupakan ion yang berpiramidal yang terutama dijumpai pada garam lokal alkali. Reaksi dalam anion ini akan lebih dipelajari secara sistematis untuk memudahkan reaksi dari asam-asam organik tertentu dikelompokkan bersama-sama. Hal ini meliputi asetat, formiat, oksalat, sitrat, salisilat, dan benzoat. Identifikasi anion yang menguap bila diolah dengan asam dibagi dua lagi, yaitu anion membentuk gas bila diolah dengan HCl encer atau H2SO4 encer,
gas atau uap bila diolah dengan H2SO4 pekat. Yang pertama, uji pendahuluan untuk anion. Uji pendahuluan anion dimaksudkan untuk memisahkan anion pengoksidasi dan anion pereduksi ke dalam 4 golongan atau kelompok yang didasarkan pada reaksinya terhadap larutan asam perklorat HClO4 encer dan ion perak Ag+. Uji pendahuluan ini dapat dideteksi dari terjadinya perubahan warna, timbulnya gas atau terbentuknya endapan. Yang pertama, deteksi adanya ion pengoksidasi. Yang kedua, deteksi adanya ion pereduksi. Yang ketiga, deteksi dari kelompok anion. Yang keempat, sifat-sifat anion terhadap asam sulfat pekat. Yang kelima, sifat redoks. Yang keenam, kesetimbangan larutan. Sekian dan terima kasih.